Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Amalia Lestari. Saya akan memaparkan materi mengenai ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan ICT? ICT merupakan teknologi yang memiliki perangkat lunak dan perangkat keras yang memiliki manfaat masing-masing. ICT juga adalah media yang berhubungan dengan pengolahan data, baik itu manipulasi, pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi atau data dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Selanjutnya yaitu ICT sebagai alat bantu dalam melaksanakan pembelajaran memiliki banyak kelebihan. Salah satunya mencari materi atau kurikulum pembelajaran menggunakan sarana ICT. Information and Communication Technologies atau biasa dipanggil ICT sebagai alat bantu pembelajaran adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Information and Communication Technologies atau biasa disebut ICT telah menjadi sarana yang berguna bagi pembelajaran masa kini. Hampir seluruh siswa dan mahasiswa menggunakan ICT. ICT sebagai media untuk mencari materi pelajaran, seperti jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Information and Communication Technology atau biasa disebut ICT mencakup dua aspek, yaitu yang pertama aspek teknologi informasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Yang kedua adalah aspek teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Adapun fungsi ICT dalam media pembelajaran adalah sebagai alat bantu dalam media pembelajaran, sarana atau tempat belajar, sebagai sumber belajar, dan sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Berikut adalah fungsi ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Yang pertama adalah teknologi yang berfungsi sebagai alat atau tools. Dalam hal ini, ICT digunakan sebagai alat bantu bagi penggunaan atau user atau siswa untuk membantu pembelajaran. Misalnya, dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru dan staf, dan data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Adalah teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, dan ilmu komputer. Dalam pembelajaran di sekolah, sesuai kurikulum 2006 terdapat mata pelajaran ICT sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasai siswa semua kompetensinya. Selanjutnya, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini, komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara tertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Untuk mengembangkan media pembelajaran ini meliputi perangkat keras atau hardware,
dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras atau hardware dapat berupa yaitu komputer, scanner, mikrofon, CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, kartu memori, kamera digital, dan kamera video. Berikutnya perangkat lunak atau software dapat berupa yaitu Microsoft Word yang dapat digunakan untuk membuat trapikan tekstual berupa tulisan maupun gambar. Berikutnya Microsoft Excel yaitu software pengolah lembar data dapat digunakan untuk membuat media berupa grafik maupun untuk membuat simulasi. Yang berikutnya adalah Microsoft PowerPoint, yaitu dapat digunakan untuk membuat slide presentasi, mempunyai kemampuan menampilkan teks, suara, animasi, video, serta untuk membuat media interaktif dengan fasilitas hyperlink yang dimiliki. Berikutnya, pemanfaat ICT dalam pembelajaran dalam konteks ini mendukung teori sosio-konstruktivisme, yakni siswa memperoleh pengalaman belajar secara bersama-sama dengan siswa lain atau melalui interaksi dengan para pakar media komunikasi berbasis ICT. Selanjutnya, pemanfaatan ICT dalam pembelajaran juga mendukung peserta didik guna mendapatkan pengalaman belajar secara bersama-sama dengan peserta didik lain atau melalui interaksi dengan para pakar menggunakan media komunikasi berbasis ICT secara mandiri. Manfaat penggunaan ICT dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran antara lain, yaitu 1. Memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 3. Membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. 4. Mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. 5. Menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Jadi, kesimpulannya, media pembelajaran berbasis ICT mampu mendukung dan mempermudah proses belajar mengajar, serta penyampaian dan penyajian materi akan lebih menarik dan menyenangkan, sehingga menimbulkan minat peserta didik dan memberikan banyak manfaat dalam pendidikan. Ada banyak sekali media di lingkungan sekitar kita yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Untuk itu perlu kita pilih. Pemilihan ini penting dalam rangka agar ketika media pembelajaran yang kita pilih sebagai alat bantu pembelajaran benar-benar menjadi alat bantu yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.